tapi saudara akan diberkati lagi. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan 3 ya. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memiliki kuasa. Dan sewaktu kami berjumpa dengan kuasa firman-Mu, kami tahu kami diubahkan. Dari dalam keluar Tuhan. Dan ini keinginan kami Tuhan. Sewaktu kami datang untuk merayakan kematian-Mu ini Tuhan. Kami datang bukan karena sebuah ritual. Tapi karena kami rindu untuk berjumpa dengan pribadi-Mu. Dan kami tahu sewaktu kami mendengar suara-Mu yang menciptakan alam semesta dari ketidakadaan. Di situ hidup kami dirubahkan. Karena itu rubah hati kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap untuk dirubahkan oleh kuasa Injil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berduduk. Mari saya buang lagi dengan sebuah pertanyaan ya saudara ya. Apa pemberian terbaik yang pernah Anda terima? Coba saudara pikir ya. Nah bagi sebagian dari Anda, mungkin itu ada laptop baru, iPad baru, atau handphone baru. Nah bagi saudara yang lebih borju, mungkin itu adalah tas baru, sepatu baru, mobil baru, atau rumah baru. Atau mungkin buat beberapa yang lain, hadiah terbesar itu adalah setelan jas yang Anda beli sebagai hadiah untuk diri Anda sendiri. Karena Anda tahu tidak ada orang lain yang akan memberikannya buat Anda ya. Nah tapi ini yang saya ketahui tentang hadiah terbesar yang pernah kita terima. Pemberian terbaik yang pernah kita terima itu selalu berkaitan dengan kebutuhan yang kita rasakan. Saya beri contoh. Kalau saudara membutuhkan laptop baru, sewaktu saudara menerima mesin espresso baru, itu baik. Tetapi bukan pemberian terbaik. Pemberian terbaik adalah laptop baru. Jadi kita mengerti bahwa pemberian terbaik itu selalu berhubungan dengan kebutuhan terbesar kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa kebutuhan terbesar dalam kita adalah kebahagiaan, maka pemberian terbaik adalah apapun yang bisa membuat kita bahagia. Setuju saudara? Kalau saudara berpikir bahwa kebutuhan terbaik terbesar saudara adalah kesuksesan, maka pemberian terbaik adalah apapun yang menjamin kesuksesan saudara. Saudara mengikuti saya? Jadi kita tahu bahwa pemberian terbaik itu selalu berhubungan dengan kebutuhan terbesar. Tetapi sewaktu kita berbicara kebutuhan, Injil radikal, berlawanan dengan intuisi kita. Karena ini yang Injil katakan kepada kita. Injil memberitahu kita bahwa kita memiliki kebutuhan yang bahkan tidak kita sadari. Dan kebutuhan ini adalah kebutuhan terbesar kita. Dan sampai kebutuhan ini terpenuhi,
semua pemberian lainnya tidak ada gunanya. Dan kabar baik Paskah adalah bahwa Yesus mati untuk memberikan kita pemberian yang terbaik. Okay? Dan di perikop hari ini yang kita baru saja baca, ini mengungkapkan kebutuhan terbesar kita. Dan inilah prioritas utama mengapa Yesus datang ke dunia. Dan prioritas Yesus berbeda dengan prioritas kita. Saudara dan saya, kita lebih cenderung fokus kepada apa yang kita butuhkan sekarang, saat ini. Tetapi Yesus, dia lebih tertarik kepada kebutuhan terbesar kita. Dia selalu mengutamakan apa yang kekal daripada yang sementara. Saudara mengikuti saya? Saya bagi khotbah saya menjadi 3 bagian. Iman, kebutuhan, dan kuasa. Kita lihat yang pertama, Markus 2 ayat 1-4, iman. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ya, kalau saudara baca Markus pasal 1, yang terjadi adalah Yesus itu meninggalkan Kapernaum untuk pergi ke tempat-tempat lain untuk mengabarkan Injil. Tapi kemudian setelah beberapa waktu berlalu, Yesus kembali ke Kapernaum dan Yesus tinggal di sebuah rumah. Dan kemungkinan besar rumah ini adalah rumahnya Petrus, karena disitulah Yesus tinggal di pasal 1. Nah, dan kemudian waktu Yesus sampai ke Kapernaum, berita dia ada di Kapernaum itu menyebar dengan begitu cepat, sehingga akhirnya semua orang datang ke rumah Petrus, dan akhirnya rumah Petrus begitu padat, sampai tidak ada ruang buat orang berjalan, saudara ya. Jadi ini bayangkan kayak gini, kalau ada seorang selebriti datang ke rumah saudara. Bayangkan kalau BTS mampir ke rumah saudara. Mungkin saudara, apa itu BTS? Beda generasi. Oke, bayangkan Chow Yun Fat datang ke rumah saudara. Cocok saudara sama saudara? Oke, itu yang terjadi, langsung rumah saudara akan dipenuhi, tetangga-tetangga semua datang semua. Perhatikan, kenapa? Karena ada seorang yang terkenal di tengah saudara. Jadi tetapi yang kita ketahui bahwa orang-orang datang ke rumah Petrus, mereka punya motivasi yang berbeda. Ada beberapa datang karena mereka menginginkan kesembuhan. Ada beberapa datang karena mereka dengar, wah ini ada pengajar hebat nama Yesus, hype-nya lagi tinggi banget dan mereka ikut-ikutan saja. Dan yang menarik tentang kitab Markus, Markus tidak pernah menyamakan kerumunan orang dengan orang percaya. Orang banyak tidak pernah dikatakan mereka memiliki iman dan bertobat. Dan ini penting sekali. Mengapa? Perhatikan saudara. Kedekatan dengan Yesus tidak sama dengan iman kepada Yesus. Sangatlah mungkin untuk tertarik kepada Yesus, kagum kepada Yesus, menyukai Yesus, dan tidak pernah menaruh iman kepada Yesus. Jadi saudara tahu apa yang Yesus lakukan dengan kerumunan orang banyak? Dia mengabarkan Injil. Dia berkhotbah. Yesus memberitakan Injil dan inilah prioritas utama Yesus. Setiap kali Yesus bertemu dengan banyak orang, yang selalu menjadi prioritas Yesus apa? Dia selalu mengkhotbahkan Injil. Karena Yesus tahu mereka memiliki kebutuhan yang mereka kira mereka butuhkan. Tetapi Yesus tahu bahwa ada kebutuhan yang lebih mendalam yang mereka butuhkan, yang mereka tidak ketahui. Dan Yesus datang untuk memberikan mereka kebutuhan yang utama. Dan kalau itu prioritas Yesus, maka ini juga harus menjadi prioritas gereja. Setiap kali kita berkumpul, prioritas kita harus satu, mengabarkan berita Injil. Karena inilah kebutuhan terbesar manusia. Mengapa? Kita akan lihat mengapa. Dan sementara Yesus memberitakan Injil, yang terjadi adalah ada 4 pria datang, saudara. 4 pria datang dengan temannya yang di atas tikar. Dan teman yang di atas tikar ini ternyata lumpuh. Dan teman-temannya ini mau membawa mereka kepada Yesus. Nah, kita nggak diberitahu kenapa orang ini lumpuh. Apakah dia lumpuh dari kecil, apakah dia lumpuh karena kecelakaan, atau apakah dia lumpuh karena dosa, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah rumahnya sangat padat dan ada orang lumpuh dengan 4 teman yang datang. Oke? Tetapi permasalahan waktu mereka sampai ke rumah Petrus dan mereka mau bertemu dengan Yesus, mereka nggak bisa masuk. Karena begitu rame sampai orang-orang tuh nggak mengizinkan mereka berjalan. Jadi mereka nggak bisa masuk.
Dan akhirnya mereka bingung, apa yang harus kita lakukan ya? Coba saudara bayangkan percakapan antara 4 teman ini. Jadi pria yang pertama, teman yang pertama berkata, oh, gua punya ide. Kenapa kita nggak naik ke atap saja? Teman kedua menjawab, bro, mikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Apa gunanya naik ke atap? Yesus ada dalam rumah, bukan di atap. Terus teman pertama menjawab, iya aku tahu, aku nggak goblok. Tapi kita bisa melepas atapnya. Dan pria ketiga menjawab, lu yang benar aja. Ini bukan rumah lu, rumah Petrus bro. Nanti Petrus bakal marah sama kita. Dan teman pertama berkata, lu punya ide lain? Gue gak punya ide lain. Dan akhirnya teman keempat berkata, gue rasa ini satu-satunya solusi bro. Ya udah, ayo kita lakukan. Oke? Jadi kemudian mereka naik ke atap, dan kemudian mereka membongkar atap, dan kemudian mereka menurunkan teman mereka dari atap. Dan Markus menulis, sewaktu Yesus melihat apa yang terjadi, Yesus tidak melihat sesuatu yang aneh. Yesus melihat iman. Nah, perhatikan. Ini pertama kali kata iman muncul di kitab Markus. Dan Markus menggambarkan iman bukan hanya sebagai pengetahuan intelektual tentang Yesus, tetapi sebagai sebuah kepercayaan yang aktif tentang Yesus. Inilah iman. Karena kita nggak tahu sebetulnya apa yang keempat orang ini percaya tentang Yesus. Tapi kita bisa melihat tindakan mereka. Oke? Dan di sini kita bisa lihat ada 6 ciri khas iman yang ditunjukkan orang-orang ini. Pertama, iman penuh keyakinan. Coba saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh 4 pria ini. Mereka benar-benar percaya kalau mereka bisa membawa teman mereka ke hadapan Yesus, maka Yesus akan menyembuhkan mereka. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan bersusah payah membawa teman mereka kepada Yesus. Tetapi mereka benar-benar yakin kalau saja kita bisa bawa teman kita ke hadapan Yesus, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dan yang kedua, iman mereka teguh. Mereka tidak mudah menyerah. Jadi ke waktu mereka nggak bisa masuk ke rumah, begitu ada banyak orang yang menghalangi, mereka berkata, ya sudahlah, kan kita sudah coba yang terbaik, udah kita nggak bisa apa-apa lagi. Sudahlah, memang sudah nasib, kita terima saja. Oh tidak. Mereka akan melakukan segala cara untuk membawa teman mereka kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu teman mereka memiliki kebutuhan yang hanya Yesus bisa jawab. Karena itu mereka teguh membawa teman mereka kepada Yesus. Tapi yang ketiga, iman mereka kreatif. Jadi mereka nggak membiarkan rintangan menghalangi mereka. Mereka nggak membiarkan kerumunan, atap untuk menghalangi mereka membawa teman mereka kepada Yesus. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka berpikir secara kreatif, di luar logika seperti biasa. Dan memutuskan untuk naik ke atap dan melepas atap. Saya yakin ya, waktu orang-orang melihat itu, apa yang mereka lakukan, mereka akan berkata gini, kok aku nggak kepikiran ya? Kok bisa ya ternyata ya? Dan yang keempat, iman mereka penuh belas kasihan. Jadi mereka mengasihi teman mereka. Saudara mengerti seorang yang lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa, setuju? Seorang yang lumpuh hanya bisa diam. Tetapi seorang lumpuh ini memiliki teman yang memiliki belas kasihan dan berkata, kami akan membawa kamu kepada Yesus. Dan yang kelima, iman mereka penuh pengorbanan. Nah saya yakin ya, waktu mereka melakukan ini ya, ada banyak mata dan kata-kata yang menghujat mereka. Iya kan? Mungkin Petrus, waktu Petrus melihat, Petrus berkata, bro, itu rumah gua. That's my house. Enak aja kamu ngerusakin rumah orang. Awas ya kalau kamu gak perbaiki, nanti aku potong telingamu. Okay? Dan kalau saudara tahu, ini kan rumah mertuanya Petrus. Dan di pasal 1 dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan mama mertua Petrus dari demam. Mungkin kalau mama mertuanya melihat atapnya dirobohkan, mamanya kena demam lagi mendadak ya saudara ya. Dan Yesus harus menyembuhkannya lagi. Jadi teman-teman ini mereka tahu ada harga yang harus dibayar untuk perbuatan mereka, untuk iman mereka. Dan yang keenam, iman mereka menular. Nah David Platt membuat pengamatan yang menarik ya. Kita nggak tahu banyak tentang orang lumpuh ini. Tapi kalau coba saudara bayangkan jika saudara adalah orang lumpuh ini. Saudara bayangkan ya,
Jadi saudara lagi lumpuh, saudara nggak bisa bergerak. Dan tiba-tiba saudara mendengar orang-orang berkata, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Dan semua orang berkerumun ke rumah Petrus. Dan saudara tahu bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Yesus ini pembuat mujizat, tetapi saudara nggak bisa bergerak. Saudara diam dalam rumah. Namun tiba-tiba teman datang, 4 teman datang berkata, bro, kami akan membawa kamu ke hadapan Yesus. Apa yang saudara rasakan? Saudara didorong oleh iman mereka. Iman saudara mulai bangun. Tapi kemudian waktu saudara datang sampai ke rumah Petrus, ternyata saudara nggak bisa masuk. Ternyata ada begitu banyak kerumunan dan saudara nggak bisa lewat. Dan di situ saudara mulai putus asa. Ya sudahlah. Tapi kemudian saudara mendengar teman-teman saudara mulai ngobrol tentang naik ke atap, membuka atap dan menurunkan saudara dari atap. Dan saudara mulai mikir, ini teman-teman gue gila juga ya. Dan ternyata mereka ngelakuin. Dan akhirnya saudara dibawa ke atas atap, saudara diikat dalam tali, dan kemudian saudara diturunkan dari atas atap sampai akhirnya tikar Anda menyentuh lantai. Dan Anda berhadapan muka dengan Yesus. Dan sewaktu saudara melihat Yesus, saudara melihat muka teman-teman saudara di belakang, tersenyum dengan tangan hati. Saudara tahu, yes, I know, this is my time. Apa yang saudara rasakan? Iman saudara dibangun. Dan karena iman, sesuatu terjadi. Nah, ini poin saya. Teman-teman ini percaya bahwa kalau mereka bisa membawa temannya kepada Yesus, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dan ini adalah contoh yang baik bagi kita. Kenapa? Karena jika kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan terbesar manusia, maka kita harus melakukan segala cara untuk membawa orang-orang di sekitar kita kepada Yesus. Nah, mungkin saya berbicara tentang keluarga saudara. Mungkin ini berbicara tentang teman baik saudara, anak saudara, tetangga saudara, teman kerja saudara. Saudara tahu bahwa ada orang-orang sekitar mereka, saudara yang membutuhkan untuk mendengar kabar baik ini. Dan tentu ini tidak mudah, akan banyak rintangan sewaktu saudara mencoba mengabarkan Injil. Tetapi ayat ini berkata bahwa iman kita harus penuh keyakinan, teguh, kreatif, penuh belas kasihan, rela berkorban, menular, dan kita percaya kalau kita bisa membawa mereka ke hadapan Yesus, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dan saudara tahu, kita punya kesempatan yang besar. Kapan? 2 hari lagi. Jangan lewatkan. Lakukan segala cara untuk bawa mereka ke hadapan Yesus. Karena mereka membutuhkan untuk mereka tahu bahwa Yesus dapat memenuhi kebutuhan mereka yang paling dalam. Kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Tapi ini menarik. Kita akan lihat kebutuhan. Poin kedua. Di ayat 5 ada sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tunggu dulu. Coba saudara pikir ya, tunggu sebentar. Yesus, kamu gak salah. Yesus, apakah kamu satu-satunya yang tidak bisa melihat apa yang terjadi? Yesus, kamu gak dapat memonya ya? Kamu gak perhatikan? Oke, Yesus pertama-tama izinkan. Aku berkata kepadamu bahwa kamu mengampuni dosa orang ini baik. Walaupun ada permasalahan, nanti kita akan ngomongkan di poin khotbah berikutnya. Tapi Yesus, menurutku apa yang dibutuhkan orang ini bukan pengampunan dosa. Yakobus, kamu bisa lihat apa yang dibutuhkan orang ini? Yohanes, kamu bisa lihat apa yang dibutuhkan orang ini? Petrus, Yesus, semua orang tahu yang dibutuhkan orang ini bukan pengampunan dosa. Yang dibutuhkan orang ini adalah apa saudara? Kesembuhan. Bayangkan seperti ini. Anda sakit gigi. Anda tahu tidak ada sakit seperti sakit gigi. Dan Anda pergi ke dokter gigi. Dan dokter gigi Anda berkata, oke, aku bisa lihat permasalahannya. Kamu membutuhkan perawatan root canal. Ini solusinya. Dosamu sudah diampuni. Bye-bye. Setelah berkata, ini dokter macam apa? Ini tidak masuk akal, ini membingungkan. Saudara lihat apa yang terjadi di sini? Dan saya akan memberitahu saudara apa yang terjadi. Karena semua orang di ruangan itu berpikir bahwa kebutuhan terbesar pria lumpuh ini adalah agar dia bisa berjalan.
Tapi Yesus berkata, kamu kira kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu kira kamu tahu masalah terbesar dalam hidupmu. Tapi kamu tidak tahu. Ya, aku bisa lihat kamu menderita. Ya, aku bisa lihat kamu sakit. Ya, aku bisa melihat permasalahanmu. Dan aku akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Tetapi kamu perlu menyadari bahwa masalah utamamu dalam hidup bukanlah karena kamu seorang yang lumpuh. Masalah utamamu dalam hidup, kamu adalah orang berdosa. Dan yang kamu butuhkan lebih dari kesembuhan adalah pengampunan dosa. Karena tidak peduli seberapa parah kelumpuhan fisik, saudara. Ini tidak bisa dibandingkan dengan kelumpuhan rohani. Karena pria ini mungkin berpikir, pria lumpuh ini berpikir, jika saja aku bisa jalan kembali. Jika saja aku tidak lumpuh, maka hidupku akan baik-baik saja. Maka segala sesuatu akan menjadi indah. Maka aku akan menjadi orang yang luar biasa. Dan Yesus berkata kepada dia, tidak. Jika aku hanya menyembuhkan kamu, kamu mungkin akan bahagia. Tapi sementara. Beri waktu 3 bulan dan kamu tidak akan bahagia lagi. Kamu akan hancur lagi. Karena permasalahan utamamu bukan penyakitmu, tetapi dosamu. Dan saya yakin Yesus mengatakan hal yang sama kepada kita. Yesus mau berkata kepada kita hari ini, kalau kita datang kepada Dia hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, kita tidak melihat cukup dalam. Kalau kita hanya datang kepada Dia membawa kebutuhan mendesak kita, kita hanya melihat permukaan. Masalahnya begini, seringkali kita tidak tahu kebutuhan terbesar kita. Kenapa? Karena kita memusatkan perhatian kita kepada kebutuhan mendesak di hadapan kita. Tetapi Yesus memusatkan perhatiannya kepada kebutuhan terbesar kita. Ya. Jadi mungkin waktu kita datang kepada Yesus, kita berkata gini, Yesus, jika saja kamu memberikan aku pekerjaan itu. Jika saja kamu memberkati aku dengan promosi di tempat kerja. Jika saja kamu memberkati aku dengan berkat finansial. Jika saja aku bisa pergi ke sekolah itu. Jika saja kamu mengubah orang tuaku. Jika saja kamu mengubah suamiku atau istriku. Jika saja kamu memberikan aku pasangan hidup. Jika saja kamu memberikan aku anak. Jika saja. Dan Yesus berkata, jika aku memberikan kamu apa yang kamu inginkan, itu tidak menyelesaikan masalah. Oke, aku berikan kamu kesembuhan. Kamu akan sakit lagi. Oke, aku memberikan kamu financial breakthrough. Lalu apa yang terjadi? Kamu akan puas sementara, namun setelah itu kamu akan kosong. Kamu akan merasakan kekosongan kekayaan. Karena bukan itu masalahnya. Karena masalah terbesarmu bukanlah kekurangan uang. Masalah terbesarmu bukanlah penyakitmu. Masalah terbesarmu adalah kamu membangun identitas dirimu atas hal yang lain dan bukan diriku. Dan sampai aku mengganti hatimu. Sampai aku merubah keinginan hatimu yang paling mendalam. Dan kamu mengetahui bahwa kamu membutuhkan aku. Semua sia-sia. Maka dari itu, hal yang pertama yang aku harus lakukan adalah aku harus mengampuni dosamu. Warren Wiersbe mengatakannya dengan indah. Pengampunan adalah mujizat terbesar yang pernah dilakukan Yesus. Pengampunan memenuhi kebutuhan terbesar dengan harga yang termahal. Dan itu membawa berkat terbesar dan hasil yang abadi. Nah, sekarang saya mau mencoba merubah dari kita tadi melihat orang lumpuh, sekarang kita mau melihat sisi Yesus. Saya ingin saudara melihat hati Yesus di sini ya. Karena Yesus ini hatinya sangat lembut. Orang lumpuh ini memiliki iman kepada Yesus bukan sebagai juru selamat, sebagai pembuat mujizat. Yang diinginkan orang ini bukan pengampunan dosa, kesembuhan. Jadi ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak cocok antara apa yang Yesus inginkan dan orang ini inginkan. Tetapi sewaktu orang ini datang kepada Yesus, saudara tahu apa yang Yesus berikan? Yesus memberikan orang ini apa yang benar-benar dia butuhkan. Bukan hanya kebutuhan mendesaknya.
Dan inilah yang indah tentang Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, Yesus tidak akan memberikan kita apa yang kita pikir kita butuhkan. Tetapi Dia akan memberikan kita apa yang kita benar-benar butuhkan. Dan Dia memberikan ini bukan karena kita layak. Kita bahkan tidak tahu kita memiliki kebutuhan ini. Tetapi Yesus dengan kasih karunia-Nya, Dia mengejar. Dia begitu murah hati. Sehingga sewaktu orang ini datang, orang lumpuh ini datang dengan iman yang tidak sempurna, Yesus melihat celah kecil. Dan di situ Yesus masuk menyerbu hatinya. Kasih karunia Yesus masuk. Dan di situ kasih karunia Yesus mengejar dan mengambil hati orang ini melalui celah terkecil. Dan Yesus tidak membutuhkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Untuk Dia menunjukkan kasih kepada kita. Ada sebuah adegan di film Spider-Man yang baru ya, yang menggambarkan ini dengan baik. Kalau saudara belum nonton, ini bukan salah saya. Ini sudah bulan April saudara ya. Tapi jangan khawatir, ini bukan spoiler. Karena adegan ini ada di trailernya Spider-Man juga ya. Jadi yang terjadi adalah kalau saudara nonton, Dr. Strange itu meminta Spider-Man dengan teman-temannya untuk melakukan sesuatu untuk dia. Ya. Dan kemudian MJ menjawab, aku tahu beberapa kata ajaib yang dimulai dengan kata please. Right? The magic word what? Please. Oke. Ini kan yang kita lakukan ya kalau papa, mama atau adik kita minta kita melakukan sesuatu. Apa magic wordnya? Please. Oke. Tetapi di sini Yesus tidak melakukan itu. Yesus nggak berkata kepada orang lumpuh, what's the magic word? He doesn't. Yang Yesus lakukan adalah begini, sebaliknya, yang Yesus lakukan itu seperti perumpamaan anak yang hilang. Saudara tahu perumpamaan ini? Yang terjadi adalah apa? Seorang ayah memiliki 2 orang anak, dan anak bungsunya suatu hari ini berkata dia menginginkan warisannya, dan kemudian dia mengambil warisannya, dia menolak ayahnya dan dia meninggalkan keluarganya. Tetapi akhirnya tidak lama kemudian, sang bungsu menyadari kesalahannya dan dia kemudian mau kembali ke rumah. Dan ketika sang ayah melihat sang anak bungsu dari jauh, apa yang ayah lakukan? Dia tidak menunggu sang bungsu datang, tapi sang ayah berlari ke arah anaknya, memeluk anaknya, dan mencium anaknya. Bahkan sebelum sang bungsu mengatakan sepatah kata pun, dia sudah menerima kasih ayahnya. Dan inilah gambaran Yesus. Satu-satunya alasan kita dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa, bukan karena kita layak, tapi karena Yesus mengejar kita. Kasih karunia melihat celah terkecil dan masuk. Dan Dia memenangkan hati kita. Inilah hati Yesus. Dan perhatikan ini. Saya tidak tahu kenapa Anda ada di gereja hari ini. Anda mungkin datang dengan motif yang salah. Mungkin bagi Anda saudara, ini Jumat Agung, gue harus ke gereja. Mungkin itu alasan Anda di gereja. Atau mungkin Anda datang ke gereja karena saudara janji, habis ibadah mau fellowship bersama-sama dengan teman saudara. Atau saudara datang ke ibadah karena saudara berharap akan mendapatkan kesembuhan, financial breakthrough. Saya tidak tahu apa motif saudara. Tapi mari saya beritahu, Yesus tidak dibatasi oleh motif saudara. Saudara bisa datang dengan motif yang salah, tapi Dia dengan kasih karunia hari ini sedang mengejar saudara. Dan saya berdoa, waktu saudara keluar dari tempat ini, saudara tahu, bahwa Yesus datang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak saudara, tapi Dia mau menjawab kebutuhan terbesar saudara. Dan kita lanjut. Poin ketiga, kuasa. Ayat 6 dan 7. Tetapi di situ juga duduk beberapa ahli Taurat, dan mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, jadi sekarang adegan berubah. Sekarang kamera fokus kepada orang ahli Taurat. Oke. Siapa ahli Taurat? Ahli Taurat ini adalah guru-guru agama yang sangat paham dan fasih akan hukum Musa. Dan mereka ini dihormati oleh masyarakat. Dan mereka mendengar, wah ada orang lagi naik daun, namanya Yesus. Dia bisa melakukan mujizat. Bahkan orang-orang mengcompare ya, khotbah Yesus dan khotbah para guru agama. Kata khotbah Yesus lebih bagus, jadi mereka penasaran. Siapa nih anak muda, khotbahnya lebih bagus dari kita, dan dia bisa melakukan mujizat. Jadi para ahli Taurat ini datang ke rumah Petrus, dan mereka duduk mengamati Yesus. Jadi mereka memperhatikan Yesus. Dan tiba-tiba mereka kaget.
Mereka sangat kaget. Kenapa? Karena Yesus berkata apa? Dosamu telah diampuni. Dan tiba-tiba mereka dalam hati mereka berkata, tunggu dulu. Aku gak salah dengar. Dia berkata dosamu telah diampuni. Yang benar aja Jack. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Tidak ada satu sosok pun manusia yang bisa melakukan itu. Bahkan Mesias tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa. Hanya Allah. Dia sedang menghujat Allah. Dan dia harus mati. Siapa dia pikir dia sampai dia berani bicara seperti itu? Dan para ahli Taurat tidak salah untuk berpikir seperti itu. Karena perjanjian lama jelas berkata, pengampunan dosa adalah hak eksklusif Allah. Kenapa? Karena Allah adalah pihak yang paling tersinggung dalam setiap dosa. Saya beri contoh. Mazmur 51 ayat 4. Ini Mazmur Daud ya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Nah, Mazmur ini Daud tulis sebagai tanggapan atas teguran Allah atas dosa-dosanya. Jadi yang terjadi adalah Daud meniduri seorang wanita dan kemudian membunuh suami wanita tersebut dan menutupinya. Nah, saudara setuju? Daud berdosa terhadap banyak orang, setuju ya saudara ya? Tetapi di sini Daud berkata, hanya terhadap engkaulah aku berdosa. Karena Daud menyadari bahwa dosa terutama dan pertama bukanlah kesalahan terhadap orang lain, tetapi terhadap Allah. Karena sewaktu dia berdosa, dia melanggar perintah Allah. Nah, saudara harus mengerti ini. Setiap perbuatan dosa adalah tindakan pemberontakan terhadap Allah. Dan hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Jadi, sewaktu Yesus mengampuni dosa, dia berkata apa? Dialah pihak yang menderita karena dosa. Karena kita tidak berhak mengampuni hal-hal yang tidak melibatkan kita. Saya beri contoh lagi. Katakanlah dalam perjalanan ke gereja, Anda bertengkar hebat dengan pasangan Anda di mobil. Dan saudara bertanya, kok kamu tahu Yos? Roh Kudus berbisik sama saya barusan saudara ya. Dan pasangan Anda sangat marah. Dia mengucapkan kata-kata yang begitu kejam dan kasar dan itu menyakiti hati saudara. Dan kemudian Anda marah, Anda emosi, Anda terluka. Sebetulnya Anda tidak mau datang ke gereja hari ini, tapi Anda harus karena Anda dan pasangan Anda dijadwalkan untuk pelayanan. Dan Anda berpikir dalam hati, pasangan gua munafik. Orang macam apa setelah ngomong seperti itu dia bisa pelayanan. Tapi tentu saja ketika Anda sampai gereja, Asher menyambut saudara dan berkata, apa kabar? Saudara menjawab, luar biasa. Tuhan itu baik, dia mati buat aku hari ini. Tapi dalam hati saudara tahu, saudara nggak sabar untuk ibadah selesai. Kenapa? Karena saudara mau menghancurkan pasangan saudara berkeping-keping ya. Saudara sudah tunggu itu waktunya. Dan kemudian selesai ibadah, saya datang kepada Anda dan pasangan Anda. Dan saya berkata kepada pasangan Anda, aku tahu kalian tadi ribut besar dalam perjalanan ke gereja. Aku tahu apa yang kamu katakan kepada pasanganmu sangat menyakitkan. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah mengampuni kamu. Kamu gak usah khawatir lagi. Pulanglah dengan damai. Apa yang akan Anda lakukan terhadap saya? Anda mungkin ingin menghancurkan saya berkeping-keping juga sekarang, saudara ya. Anda akan berkata kepada saya, Yos, oke, kamu pendetaku, tetapi apa hakmu untuk mengampuni kesalahan yang dia lakukan? Ini gak ada hubungannya dengan kamu. Kamu tidak berhak mengampuni sesuatu yang tidak dilakukan terhadap kamu. Saudara setuju? Dan ini yang terjadi. Inilah sebabnya ahli Taurat sangat marah. Karena mereka mengerti persis makna dari apa yang Yesus katakan. Karena dengan mengampuni dosa, Yesus berkata, Dia adalah Allah. Nah, saudara harus mengerti ini, karena kenapa? Karena di hari-hari ini, kalau saudara nonton TV, History Channel, saudara akan selalu mendengar ada beberapa profesor, ahli sejarah yang mengatakan bahwa, iya Yesus ada, tapi Yesus itu tidak pernah berkata bahwa dia adalah Allah.
Jadi dia adalah Allah, ini adalah sebuah mitos yang diciptakan oleh murid-murid Yesus agar orang-orang menyembah Yesus. Tetapi mereka salah. Para ahli Taurat mengerti dengan jelas apa yang Yesus maksudkan sewaktu dia berkata, dosamu diampuni. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi meskipun ahli Taurat benar, mereka juga salah. Mengapa mereka salah? Karena mereka berkata, dia menghujat Allah. Dan itu benar. Kalau manusia berkata, dia adalah Allah, itulah penghujatan. Tetapi ahli Taurat tidak tahu bahwa yang berada di hadapan mereka bukan manusia biasa. Yang ada di hadapan mereka adalah Allah yang mengambil wujud manusia. Dan ini yang terjadi. Dan jadi kita hanya punya dua pilihan tentang Yesus, saudara. Hanya dua. Entah Yesus itu adalah Tuhan atau dia adalah seorang penghujat. Gak ada jalan tengah. Para ahli Taurat mengerti ini. Dan kita lihat apa yang terjadi selanjutnya ya. Ayat 8-11, dan ini menarik sekali. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Nah saudara bayangin ya, betapa terkejutnya ahli-ahli Taurat ketika Yesus menjawab pertanyaan di hati mereka. Mereka nggak ngomong saudara, mereka hanya memikirkan dan tiba-tiba Yesus menjawab. Dan Yesus bertanya kepada mereka, oke. Manakah yang lebih mudah? Untuk mengatakan kepada orang lumpuh bahwa dosanya sudah diampuni, atau untuk mengatakan kepada orang lumpuh, berdirilah dan berjalanlah. Nah, kita mikir sebentar saudara ya. Kalau dari sudut pandang kita, tentu jauh lebih mudah yang mana? Untuk mengatakan dosamu telah diampuni. Mengapa? Karena begini. Kalau ada orang di sini dan saya berkata, hai, siapa ya? Kimi, dosamu telah diampuni. Apa yang terjadi? Ya saudara nggak tahu dosa sudah diampuni atau tidak. Benar ya? Saudara, ya sudah. Tetapi, katakan ada saudara hari Minggu membawa orang lumpuh ke gereja. Duduk di depan. Dan saya berkata kepada orang lumpuh itu, hai orang lumpuh, bangun dan berjalanlah. Dan tidak ada yang terjadi. Krik, 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 right saudara? Karena dari situ saudara akan tahu. Ternyata Yosi tidak memiliki kuasa yang dia pikir dia punya. Nah saudara bisa mengikuti logika Yesus di sini? Ini yang terjadi. Jadi logika Yesus berkata begini. Kalian tahu bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Dan kalian tahu bahwa hanya Allah yang bisa membuat orang lumpuh berjalan. Oke? Jadi, jika Yesus berkata kepada orang lumpuh, bangun dan berjalanlah, dan itu terjadi. Maka aman juga untuk dapat mengatakan, Yesus dapat berkata, dosamu telah diampuni, dan itu terjadi. Karena apa? Karena jika Yesus memiliki otoritas Allah untuk melakukan apa yang dapat kita lihat dengan mata kita, kita dapat percaya bahwa Yesus juga memiliki otoritas Allah untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Sudah mengikuti logika Yesus? Dan untuk menunjukkan dia memiliki otoritas untuk mengampuni dosa, Yesus berkata kepada orang lumpuh, aku berkata kepadamu, bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah. Dan lihat ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Indah sekali. Karena ahli Taurat mengajarkan pertanyaan begini. Siapa
yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan Yesus menjawab, aku bisa. Dan Yesus menunjukkan otoritasnya untuk melakukan apa yang hanya dapat dilakukan Allah. Jika hanya Allah yang dapat mengampuni dosa dan membuat orang lumpuh berjalan, maka identitas Yesus tidak salah lagi. Dia adalah Allah yang mengambil wujud manusia. Dan di sini Yesus memberikan bukti yang tidak terbantahkan kepada semua orang, kepada ahli Taurat, bahwa Dia adalah Allah. Kesembuhan orang lumpuh adalah bukti bahwa Yesus dapat mengampuni dosa. Dan sewaktu orang-orang melihat ini, mereka berkata, kami belum pernah melihat yang seperti ini. Dan mereka takjub dan mereka memuliakan Allah. Nah, saudara bayangkan adegan ini dengan saya. Ini indah sekali ya. Jadi orang yang lumpuh di depan saudara, tiba-tiba dia bangun dan berjalan dan dia memuliakan Allah. Dan karena itu, saudara lihat teman-temannya di atas atap, mereka mungkin pada kaget, mereka pada senang, mereka pada tos, pada pelukan. Dan tentu saja kalau zaman now mereka selfie dulu di atas atap, saudara ya. Itu yang mereka lakukan. Dan kemudian kerumunan orang-orang pada, wow, ini luar biasa. Kami belum pernah melihat yang seperti ini. Dan kemudian para orang ahli Taurat pada berpikir, oh no, apa yang terjadi? Mereka mulai pusing. Tetapi intinya begini, tidak terdangkali Yesus mengampuni dan menyembuhkan orang lumpuh. Mereka mungkin gak suka, mereka mungkin susah menerima, tapi kenyataannya sudah ada di hadapan mereka. Bukti jelas, orang yang lumpuh berjalan. Dengan ini Yesus berkata, Dia memiliki otoritas. Dialah Allah yang datang ke dunia. Dan dengan kedatangan Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Pemulihan dunia ini akan dimulai. Raja sejati telah datang membawa pengampunan, penyembuhan, keselamatan, dan pemulihan. Dan ini kabar baiknya. Tidak ada musuh yang tidak bisa Dia kalahkan. Tidak ada kebutuhan yang tidak bisa Dia penuhi. Tidak ada rasa sakit yang tidak bisa Dia hibur. Tidak ada masalah yang tidak bisa Dia selesaikan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada dosa yang tidak bisa Dia ampuni. Mengapa? Karena Allah atas alam semesta telah datang kepada kita dalam pribadi Yesus. Dan Dia telah datang untuk memberikan kita pemberian terbaik. Yesus telah datang untuk memenuhi kebutuhan terbesar kita. Yesus datang untuk mengampuni kita dari dosa kita sekali untuk selamanya. Saya akan kembali ke sebuah pertanyaan yang mendalam dan saya tutup. Ada sebuah pertanyaan yang Yesus berikan. Dan pertanyaan ini begitu mendalam. Dan sampai hari ini pertanyaan ini masih terus didiskusikan. Pertanyaan begini. Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh, berjalan dan bangunlah. Atau untuk mengampuni dosa orang tersebut. Ini pertanyaan mendalam. Kenapa? Karena ada banyak jawaban. Dari sudut pandang kita, jauh lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni. Tetapi dari sudut pandang Yesus, jauh lebih sukar untuk mengampuni dosa daripada membuat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Coba saudara pikirkan. Untuk membuat orang lumpuh berjalan, Yesus hanya perlu berkata, hanya dengan jentikan jari itu terjadi. Kenapa? Karena Dia pencipta alam semesta. Dia adalah Allah yang kekal. Dia memiliki semua kuasa dan otoritas. Dan Dia tidak kehilangan apapun dalam menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi untuk mengampuni dosa, Yesus harus kehilangan segalanya. Karena sewaktu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Yesus tahu persis harga yang harus Dia bayar adalah apa? Kematian di kayu salib. Yesus tahu persis. Sewaktu Dia berkata kepada saudara dan saya, dosamu telah diampuni. Harganya adalah nyawanya sendiri. Dan Dia tahu kalau Dia menyembuhkan orang lumpuh ini dan mengampuni dosanya, para ahli agama akan membunuh Dia. Dia tahu. Tapi Dia tetap lakukan. Dia menyembuhkan dan mengampuni orang lumpuh meskipun Dia tahu harga yang Dia harus bayar. Mengapa? Karena Yesus juga tahu, kalau aku hanya menyembuhkan orang ini gak menyelesaikan masalah. Yang aku harus berikan adalah kebutuhan yang paling dalam.
aku harus mengampuni dosanya. Dan satu-satunya cara untuk mengampuni orang lumpuh itu dan membuat dia berjalan dan menari selamanya di kerajaan kekal adalah dengan kaki Yesus dipaku di kayu salib. Harga pengampunan dosa adalah nyawa Raja kehidupan. Dan dengan melakukan itu, Yesus menjawab kebutuhan terbesar manusia. Kebutuhan terbesar manusia adalah pengampunan dosa. Dan Yesus datang untuk memberikan kita pemberian yang terbaik. Dan kabar baiknya hari ini begini. Sewaktu saudara menaruh iman saudara kepada Yesus, saat itu juga dengar Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Dan inilah pemberian terbaik yang kita miliki. Dan sewaktu kita memiliki pemberian ini yang terjadi, kita tidak lagi berkata kepada Tuhan, Tuhan jika saja, Tuhan jika saja, Tuhan jika saja, Tuhan jika saja. Tidak. Kenapa? Karena pengampunan kasih karunia itu merubah hati saudara. Sehingga sekarang saudara bukan berkata jika saja, tapi saudara berkata, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Dan saudara terkagum dan saudara memuliakan Allah. Saya akan tutup dengan kutipan indah dari C.S. Lewis. Seorang pria yang hanya seorang pria dan mengatakan hal-hal seperti yang Yesus katakan, tidak akan menjadi guru yang hebat. Dia adalah orang gila, setingkat dengan pria yang mengatakan dia adalah telur rebus, atau dia adalah iblis neraka. Anda harus membuat pilihan. Entah dia dulu dan sekarang adalah anak Allah, atau dia adalah orang gila, atau sesuatu yang lebih buruk. Anda bisa membungkamnya sebagai orang bodoh. Anda bisa meludahinya dan membunuhnya sebagai iblis. Atau Anda bisa jatuh di kakinya dan memanggilnya Tuan dan Tuhan. Tetapi jangan sampai kita datang dengan omong kosong yang merendahkan dia sebagai guru manusia yang hebat. Dia tidak membiarkan pilihan itu terbuka untuk kita. Saudara punya dua pilihan hari ini. Yesus adalah Tuhan atau dia adalah orang gila. Dan jika dia adalah Tuhan, dia memiliki otoritas untuk mengampuni dosa saudara. Dan pertanyaannya sudah jelas. Hari ini, apakah Yesus sudah mengampuni dosa saudara? Karena jika belum, ada undangan dari Raja segala Raja untuk saudara menaruh iman saudara kepada dia dan menerima pemberian terbaik, pengampunan dosa. Dan inilah kebutuhan terbesar manusia. Dan inilah kabar baik Paskah. Yesus mati untuk memberikan kita pemberian yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, kami minta, biarlah semua yang kami dengar hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan. Tapi kami minta kau rubahkan hati kami Tuhan. Mungkin kami datang ke tempat ini dengan motivasi yang salah. Mungkin kami memiliki begitu banyak jika saja. Tapi suatu kami datang, kami mendengar bahwa kebutuhan utama kami adalah pengampunan. Dan kabar baik Injil adalah kami sudah memilikinya. Dan suatu kami sudah memilikinya Tuhan. Kami gak membutuhkan yang lain. Karena kami tahu masa depan kami kekal bersama Engkau. Dan kalau ini tidak mengagumkan bagi kami, hari ini Roh Kudus, buka mata hati kami. Agar kami terkagum kembali kepada karya Injil-Mu, kepada pengorbanan-Mu, pada kematian-Mu di hari yang agung ini. Dan bila ini yang menguatkan hidup kami. Bila kami berjalan dengan penuh keyakinan bahwa kami sudah diampuni. Dan itulah sumber sukacita kami. Dan kami minta doa ini dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.